Jam 12 malam ku dengar suara anakku yang sudah meninggal. Tepat jam 12 malam setelah suamiku pergi dinas, terdengar ketukan pintu yang brutal di tengah badai. Aku mengira itu perampok. Tapi saat aku mendengar suara lirih, "Bu, tolong buka." Darahku berhenti mengalir. Itu suara anakku, yang sudah aku makamkan 2 tahun lalu. Hujan deras mengguyur atap rumah mewah itu tanpa ampun sejak sore hari. Suara gemuruh petir sesekali menyambar, membuat suasana malam itu terasa semakin mencekam. Di dalam kamar utama, Raina duduk di tepi ranjang sambil memperhatikan suaminya, Dimas, yang sedang memasukkan beberapa berkas ke dalam tas kerjanya dengan tergesa-gesa. Dimas terlihat sangat rapi, mengenakan kemeja yang disetrika licin, kontras dengan wajahnya yang tampak tegang dan kaku. Ia mengatakan ada urusan mendadak terkait investasi perusahaannya di luar kota yang tidak bisa ditunda. Meski hari sudah sangat larut, Raina sebenarnya merasa keberatan ditinggal sendirian di rumah sebesar ini. Apalagi cuaca sedang sangat buruk. Namun ia tidak berani membantah. Sejak kematian anak sematawayang mereka 2 tahun lalu, hubungan mereka memang terasa berjarak. Dimas menjadi lebih gila kerja, seolah menjadikan kesibukan sebagai pelarian dari rasa duka. Sementara Raina masih sering tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Dimas menutup tasnya dengan gerakan cepat, lalu berjalan mendekati Raina. Ia mendaratkan ciuman singkat di kening istrinya. Sebuah gestur yang terasa hambar dan dingin. Ia berpesan agar Raina mengunci semua pintu dan jendela dengan rapat. Ia juga mengingatkan agar Raina tidak menunggu kabar darinya, karena sinyal di lokasi proyek mungkin akan sulit. Setelah itu, tanpa menoleh lagi, Dimas melangkah keluar kamar, menuruni tangga, dan menghilang di balik pintu utama. Beberapa saat kemudian terdengar suara mesin mobil menderu menjauh, menembus lebatnya hujan, meninggalkan Raina sendirian dalam keheningan rumah yang luas dan sunyi. Raina bangkit dan berjalan mengelilingi rumah untuk memastikan semua sudah terkunci sesuai pesan suaminya. Langkah kakinya menggema di lantai marmer yang dingin. Setiap kali ia melewati kamar anaknya yang kini kosong, hatinya terasa nyeri. Kamar itu masih ia biarkan seperti sedia kala, lengkap dengan mainan dan buku-buku yang tersusun rapi, seolah penghuninya hanya pergi sebentar dan akan segera kembali. Namun kenyataannya, Raka sudah tiada 2 tahun lalu karena kecelakaan yang tragis. Ingatan tentang pemakaman Raka kembali berputar di kepalanya, membuat dadanya sesak. Raina berusaha menepis pikiran itu. Ia memutuskan untuk membuat teh hangat di dapur guna menenangkan sarafnya yang tegang. Jam dinding besar di ruang tengah berdetak monoton, seolah menghitung setiap detik kesepian yang Raina rasakan. Jarum jam perlahan bergerak mendekati angka 12 malam. Suara hujan di luar sana belum juga reda. Justru terdengar semakin beringas menghantam kaca jendela. Tepat ketika jarum jam menyentuh angka 12, sebuah suara lain terdengar di sela-sela gemuruh hujan. Suara itu bukan suara petir atau angin, melainkan suara ketukan pada pintu utama. Ketukan itu terdengar keras, kasar, dan tidak sabaran. Jantung Raina berdegup kencang. Ia mematung di dapur. Cangkir teh di tangannya bergetar. Siapa yang bertamu di tengah malam buta dan badai seperti ini? Pikirannya melayang pada perampok atau orang jahat yang memanfaatkan situasi sepi. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih brutal. Seolah seseorang sedang memukul pintu dengan kepalan tangan sekuat tenaga. Raina meletakkan cangkirnya perlahan dan berjalan mengendap-endap menuju ruang tamu. Ia tidak menyalakan lampu ruang depan agar tidak terlihat dari luar. Dengan napas tertahan, ia mendekatkan wajahnya ke lubang intip di pintu. Namun kaca kecil itu buram karena embun dan gelapnya malam. Ia tidak bisa melihat siapapun. Ketukan berhenti sejenak, digantikan oleh suara lirih yang nyaris tertelan suara hujan. Suara itu sangat pelan, serak, namun mampu membuat darah Raina berhenti mengalir seketika. Seseorang di luar sana memanggilnya, "Ibu." Raina mundur selangkah. Kakinya lemas. Suara itu terdengar sangat familiar. Suara yang setiap malam hadir dalam mimpi-mimpinya. Itu suara Raka. Logika Raina berteriak bahwa itu tidak mungkin. Raka sudah meninggal. Raka sudah dikubur. Ini pasti halusinasi akibat kerinduannya yang terlalu dalam. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini disertai isak tangis yang memilukan. Sosok di balik pintu itu memohon agar pintu dibuka karena ia kedinginan.
Rasa penasaran dan naluri keibuan mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar hebat, Raina memutar kunci pintu. Suara klik terdengar nyaring di keheningan malam. Ia menarik gagang pintu perlahan, bersiap menghadapi apapun yang ada di baliknya. Pintu terbuka lebar, membiarkan angin malam yang dingin dan percikan air hujan masuk ke dalam rumah. Raina terbelalak. Tubuhnya membeku kaku. Di hadapannya berdiri seorang anak laki-laki kurus kering dengan pakaian compang-camping yang basah kuyup. Rambutnya panjang dan kotor. Wajahnya pucat pasi dengan bibir membiru karena kedinginan. Meski kondisinya sangat mengenaskan, Raina mengenali mata itu. Itu adalah mata Raka, anak kandungnya. Anak laki-laki itu menatap Raina dengan tatapan kosong bercampur ketakutan. Lalu tubuh kecilnya limbung ke depan. Raina secara refleks menangkap tubuh anaknya sebelum menghantam lantai. Tubuh Raka terasa dingin seperti es, namun jantungnya masih berdetak lemah. Ini bukan hantu. Ini nyata. Raka masih hidup. Raina menjerit tertahan. Air matanya tumpah seketika. Ia memeluk tubuh anaknya erat-erat, tidak peduli baju tidurnya ikut basah dan kotor oleh lumpur. Raka merintih kesakitan saat dipeluk, membuat Raina melonggarkan pelukannya. Ia memeriksa tubuh anaknya dengan panik di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang. Kulit Raka penuh dengan goresan luka dan memar. Namun ada satu hal yang membuat napas Raina tercekat. Di leher Raka melingkar sebuah benda asing yang mengerikan. Sebuah kalung besi tebal yang digembok rapat, mirip seperti kalung untuk hewan, dengan sebuah kotak kecil yang berkedip-kedip memancarkan cahaya merah. Itu adalah alat pelacak. Seseorang telah memasang GPS di leher anaknya, dan memperlakukannya lebih buruk daripada binatang. Raina segera menggendong tubuh Raka yang terasa sangat ringan, jauh lebih ringan dari yang ia ingat 2 tahun lalu. Ia membawa anaknya masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rapat-rapat, bahkan menambahkan palang kursi di bawah gagang pintu karena rasa paranoid yang tiba-tiba menyerang. Ia membawa Raka ke ruang tengah dan membaringkannya di sofa panjang yang empuk. Raina berlari ke kamar mandi, mengambil handuk tebal dan baskom berisi air hangat. Tangannya bekerja cepat meski pikirannya masih kacau balau. Ia melepaskan pakaian kotor yang melekat di tubuh Raka dengan hati-hati, takut menyakiti luka-lukanya. Saat pakaian itu terlepas, pemandangan di hadapannya membuat hati Raina hancur berkeping-keping. Punggung dan lengan Raka dipenuhi bekas luka cambukan, sundutan rokok, dan lebam yang sudah membiru maupun yang masih baru. Tulang rusuknya menonjol jelas, menandakan bahwa ia mengalami gizi buruk dalam waktu yang lama. Raina menyeka tubuh anaknya dengan air hangat sambil menangis tanpa suara. Ia tidak bisa membayangkan neraka macam apa yang telah dilalui oleh anak sekecil ini selama 2 tahun terakhir. Raka hanya diam. Matanya menatap langit-langit rumah dengan tatapan kosong. Tubuhnya sesekali tersentak kaget, seolah-olah ia masih berada dalam bahaya. Raina segera memakaikan pakaian ganti yang bersih dan menyelimuti Raka dengan selimut tebal. Ia lalu berlari ke dapur untuk membuat susu hangat dan mengambil roti, berharap makanan bisa memberikan sedikit tenaga untuk anaknya. Saat Raina kembali dengan nampan berisi makanan, Raka sudah duduk meringkuk di sudut sofa. Ketika Raina menyodorkan gelas susu, Raka menyambarnya dengan kasar dan meminumnya dengan rakus hingga tumpah membasahi dagunya. Ia memakan roti itu dengan lahap tanpa dikunyah benar, seolah ia takut makanan itu akan dirampas kembali. Raina membelai rambut anaknya dengan lembut, mencoba memberikan rasa aman. Sentuhan itu membuat Raka berhenti makan sejenak. Ia menoleh menatap ibunya. Lalu air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Perlahan kesadaran Raka mulai kembali. Ia menyadari bahwa ia sudah berada di rumah, bukan lagi di tempat penyekapan yang gelap dan lembab itu. Tiba-tiba pandangan Raka tertuju pada dinding ruang tengah tempat sebuah foto keluarga besar terpajang. Di foto itu, Raina, Dimas, dan Raka tersenyum bahagia dengan latar belakang pemandangan pegunungan. Namun reaksi Raka sungguh di luar dugaan. Begitu melihat wajah ayahnya di foto itu, Raka berteriak histeris. Ia melempar gelas susu di tangannya hingga pecah berantakan di lantai. Raka melompat turun dari sofa dan bersembunyi di kolong meja, menutup telinganya rapat-rapat sambil meracau ketakutan. Ia berteriak meminta ampun, memohon agar tidak dipukul lagi. Raina terkejut bukan main. Ia segera berlutut dan mencoba menenangkan anaknya. Namun Raka menepis tangan Raina dengan kasar. Matanya liar mencari tempat perlindungan yang lebih aman.
Raina menyadari bahwa sumber ketakutan Raka adalah foto ayahnya sendiri. Dengan hati yang perih, Raina segera menurunkan foto besar itu dan membalikannya menghadap dinding. Setelah foto itu tidak terlihat, barulah tangisan Raka sedikit mereda. Meski tubuhnya masih gemetar hebat di bawah kolong meja, Raina merangkak mendekat, berbisik lembut bahwa tidak ada siapa-siapa di sini selain ibu. Butuh waktu lama sampai Raka akhirnya mau keluar dari persembunyiannya. Ia merangkak ke pelukan Raina, membenamkan wajahnya di dada ibunya, mencari perlindungan. Dalam pelukan itu, dengan suara yang parau dan terputus-putus, Raka mulai berbicara. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan sambaran petir bagi Raina. Raka mengatakan bahwa ayah tidak sedang dinas luar kota saat ia menghilang 2 tahun lalu. Ayah yang membawanya pergi. Ayah yang menyerahkannya kepada orang-orang bertubuh besar di sebuah gudang tua. Raka bercerita bagaimana ia memohon pada ayahnya agar tidak ditinggalkan. Tetapi Dimas hanya menepis tangannya dan pergi membawa koper berisi uang. Raina menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menyangkal. Suaminya memang dingin dan gila kerja. Tapi tidak mungkin Dimas tega menjual anak kandungnya sendiri. Itu tuduhan yang terlalu keji. Namun Raka tidak berhenti di situ. Dengan tangan yang masih gemetar, ia merogoh saku celana kotornya yang tadi dilepaskan Raina. Dari sana ia mengeluarkan gumpalan kertas yang sudah lusuh dan nyaris hancur karena terkena air hujan. Raka menyerahkan gumpalan kertas itu kepada ibunya. Raina membuka kertas basah itu dengan hati-hati agar tidak robek. Itu adalah secarik bukti transaksi. Semacam kwitansi tidak resmi. Tinta di atasnya sedikit luntur, tapi tulisan tangan di sana masih bisa terbaca dengan jelas. Tulisan itu adalah tulisan tangan Dimas. Di sana tertulis nominal uang yang sangat besar, tanggal transaksi yang bertepatan dengan hari hilangnya Raka, dan sebuah kalimat keterangan singkat yang mengerikan. Pelunasan hutang investasi tahap 1 dengan jaminan anak. Dunia Raina runtuh seketika. Kertas itu adalah bukti tak terbantahkan. Tanggal di kertas itu adalah tanggal di mana Dimas mengatakan Raka mengalami kecelakaan mobil dan jasadnya tidak ditemukan. Ternyata semua itu rekayasa. Dimas telah memalsukan kematian anaknya sendiri. Dimas telah membohonginya selama 2 tahun ini. Berpura-pura berduka, padahal dialah dalang di balik semua penderitaan ini. Raina meremas kertas itu dengan tangan yang kini dipenuhi amarah. Rasa sedihnya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia menatap Raka yang kini tertidur karena kelelahan di pangkuannya. Ia melihat luka-luka di tubuh kecil itu, melihat kalung pelacak yang masih terpasang di leher anaknya. Malam itu, sosok istri yang penurut dalam diri Raina mati. Digantikan oleh sosok ibu yang siap melakukan apa saja demi melindungi anaknya. Raina memandang Raka yang kini tertidur pulas di sofa dengan napas teratur, meski sesekali tubuh kecilnya tersentak kaget dalam tidurnya. Setelah memastikan pintu rumah terkunci rapat dan gorden tertutup sempurna, Raina mengambil kunci mobil dan sebuah skop lipat yang biasa tersimpan di gudang peralatan berkebun. Hatinya bergemuruh kencang, campuran antara rasa takut, marah, dan tekad yang membara. Ia harus membuktikan kebenaran dari ucapan anaknya. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya ada di dalam tanah pemakaman itu. Jika Raka benar-benar ada di sini, hidup dan bernapas di ruang tamunya, lalu siapa, atau apa, yang ia tangisi dan doakan di kuburan selama 2 tahun terakhir ini? Pertanyaan itu membakar benaknya. Mendesak untuk segera dijawab malam ini juga. Hujan di luar masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Justru semakin lebat, seolah alam mendukung rencananya untuk menyembunyikan jejak di tengah kegelapan. Raina memacu mobilnya membelah jalanan kota yang sepi dan basah. Air hujan menghantam kaca depan mobil dengan keras, membuat pandangan menjadi buram meski wiper sudah bergerak dengan kecepatan maksimal. Tangannya mencengkeram setir dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ingatannya melayang kembali ke hari pemakaman 2 tahun lalu. Ia ingat betapa hancurnya ia saat itu, menangis histeris di depan peti mati yang tertutup rapat. Dimas saat itu melarangnya melihat jenazah anaknya untuk terakhir kali dengan alasan kondisi jenazah sudah rusak parah akibat kecelakaan dan terbakar. Raina yang saat itu sedang syok berat hanya menurut, percaya sepenuhnya pada suaminya. Kini, mengingat sandiwara Dimas yang berpura-pura tegar sambil meneteskan air mata buaya di pemakaman, perut Raina terasa mual. Kebencian mulai merambat naik di ulu hatinya,
menggantikan rasa cinta yang dulu pernah ada. Mobil Raina berbelok memasuki area pemakaman umum yang gelap gulita. Tidak ada penerangan jalan di sini. Hanya sorot lampu mobilnya yang menyapu deretan batu nisan yang membisu. Suasana sangat mencekam, ditambah dengan suara angin yang menderu di sela-sela pepohonan Kamboja. Namun rasa takut Raina terhadap hantu atau kegelapan sudah hilang, tergantikan oleh rasa takut yang lebih nyata, kekejaman manusia yang bernama suaminya sendiri. Ia memarkir mobil agak jauh dari blok makam Raka, mematikan mesin, dan membiarkan lampu mobil mati agar tidak menarik perhatian penjaga makam yang mungkin sedang berjaga di pos depan. Raina keluar dari mobil sambil membawa sekop dan senter. Hujan langsung membasahi tubuhnya dalam sekejap. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Tapi adrenalin membuat tubuhnya tetap panas. Langkah kaki Raina terseret di atas tanah yang berlumpur dan licin. Ia berjalan menyusuri jalan setapak, mencari nisan bertuliskan nama anaknya. Kilatan petir sesekali menerangi area pemakaman, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di sekitarnya. Akhirnya ia sampai di gundukan tanah yang sudah ditumbuhi rumput rapi dengan nisan marmer hitam yang terawat. Itu makam Raka. Raina jatuh berlutut di samping makam itu. Tangannya gemetar menyentuh nisan dingin itu. Selama 2 tahun ia rutin datang ke sini, menabur bunga, membacakan doa, dan mengajak bicara tanah bisu ini. Ternyata semua itu sia-sia. Ia telah ditipu mentah-mentah. Dengan napas memburu, Raina mulai menancapkan sekopnya ke tanah basah. Tanah itu berat dan lengket karena hujan, membuat pekerjaan menggali menjadi sangat sulit dan melelahkan. Setiap kali Raina mengangkat sekop berisi lumpur, rasanya seperti mengangkat beban ratusan kilogram. Namun bayangan wajah Raka yang kurus kering dan penuh luka cambuk memberinya kekuatan yang entah datang dari mana. Ia menggali seperti orang kesurupan, tidak peduli lumpur mengotori wajah dan pakaiannya. Ia terus menggali dan menggali, mengabaikan rasa perih di telapak tangannya yang mulai lecet. Air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya. Ia marah pada Dimas, tapi ia lebih marah pada dirinya sendiri, karena begitu bodoh dan naif selama ini. Ia merasa gagal melindungi anaknya. Gagal mengenali kebohongan yang terpampang jelas di depan matanya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Lubang galian semakin dalam. Raina sudah berada di dalam lubang setinggi pinggangnya. Napasnya tersengal-sengal. Otot-otot lengannya menjerit kesakitan. Tiba-tiba ujung sekopnya membentur sesuatu yang keras. Duk! Suara tumpul terdengar. Jantung Raina berhenti berdetak sejenak. Itu pasti peti matinya. Ia mempercepat gerakannya, menyingkirkan tanah di sekitar benda keras itu, hingga permukaan peti mati kayu terlihat jelas. Kayu itu sudah mulai lapuk dan lembab, namun masih utuh. Dengan tangan gemetar hebat, Raina meletakkan sekopnya dan mencoba mencari celah untuk membuka penutup peti. Peti itu dipaku, tapi kayunya yang sudah lunak dimakan usia dan tanah basah membuatnya rapuh. Raina menggunakan ujung sekop sebagai pengungkit, mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk mencongkel penutup peti itu. Suara kayu retak terdengar nyaring di tengah suara hujan. Paku-paku tua terlepas dari tempatnya. Dengan satu sentakan kuat, penutup peti itu terbuka. Raina menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dalam peti. Ia bersiap melihat kerangka tulang belulang anaknya. Bersiap jika ternyata Raka berbohong karena trauma. Namun apa yang dilihatnya membuat darahnya mendidih. Di dalam peti mati itu tidak ada kerangka manusia. Tidak ada tengkorak. Tidak ada tulang rusuk. Peti itu berisi tumpukan batu kali besar yang disusun memanjang menyerupai bentuk tubuh manusia, dibungkus dengan kain kafan yang sudah kotor dan robek. Di bagian kepala terdapat sebuah boneka manekin bekas yang wajahnya sudah hancur. Mungkin untuk menipu jika ada yang tidak sengaja melihat. Bau apek tanah dan jamur menyeruak. Tapi tidak ada bau mayat. Raina menjerit tanpa suara. Ia menutup mulutnya dengan tangan yang berlumpur. Tubuhnya merosot lemas di samping peti yang terbuka itu. Benar, semuanya benar. Makam ini kosong. Raka tidak pernah mati. Dimas benar-benar mengubur batu, dan menyewakan akting tangisan palsu selama 2 tahun. Raina merasa dunianya berputar. Betapa mengerikannya rencana suaminya. Ia mengambil salah satu batu dari dalam peti itu, menggenggamnya erat seolah ingin meremukkan batu itu. Batu inilah yang selama ini ia ziarahi. Batu inilah yang ia tangisi. Raina merasa sangat terhina.
Kemarahannya kini berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia ingin pembalasan. Tiba-tiba getaran ponsel di saku celana Raina menyentaknya kembali ke realitas. Ia terlonjak kaget. Siapa yang menelepon tengah malam begini? Dengan tangan gemetar dan kotor, ia merogoh saku dan melihat layar ponselnya yang menyala di tengah kegelapan lubang kubur. Nama suaminya tertera di sana. Dimas. Jantung Raina serasa mau copot. Apakah Dimas tahu ia ada di sini? Apakah ada CCTV di pemakaman ini yang terhubung ke ponsel Dimas? Raina menarik napas panjang, berusaha menormalkan detak jantung dan suaranya. Ia tidak boleh ketahuan sekarang. Jika Dimas tahu ia sudah membongkar makam ini, nyawa Raka dan nyawanya sendiri akan terancam sebelum ia sempat bertindak. Raina menekan tombol terima dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Suara Dimas terdengar di seberang sana. Tenang, namun ada nada curiga yang tersirat. Ia bertanya dengan nada basa-basi, menanyakan apakah Raina sudah tidur. Raina menjawab dengan suara serak, beralasan ia baru saja terbangun karena suara petir yang keras. Dimas terdiam sejenak. Jeda yang membuat keringat dingin mengalir di punggung Raina. Kemudian Dimas bertanya mengapa ia melihat sinyal GPS mobil Raina aktif dan bergerak keluar rumah tadi. Raina membeku. Ia lupa bahwa mobil mewah mereka dilengkapi pelacak. Otak Raina berputar cepat mencari alasan. Dengan nada sedikit kesal yang dibuat-buat, ia menjawab bahwa ia tadi keluar sebentar ke minimarket 24 jam di dekat kompleks untuk membeli obat sakit kepala karena stok di rumah habis. Namun ia sudah kembali lagi ke rumah. Dimas tampaknya tidak sepenuhnya percaya. Ia bertanya lagi mengapa Raina harus pergi sendiri di tengah hujan badai begini. Raina menjawab dengan nada manja sekaligus menyalahkan Dimas. Mengatakan bahwa suaminya itu pergi dinas mendadak dan meninggalkannya yang sedang pusing sendirian, jadi ia terpaksa keluar sendiri. Mendengar nada merajuk istrinya yang terdengar natural, kewaspadaan Dimas sedikit menurun. Ia meminta maaf dan menyuruh Raina segera istirahat sebelum menutup telepon. Dimas berkata bahwa ia mungkin akan sulit dihubungi besok karena rapat seharian. Raina mengiyakan dan memutus sambungan telepon. Ia melempar ponselnya ke kursi mobil. Napasnya lega sekaligus sesak. Ia selamat untuk saat ini. Tapi ia tahu waktu bermainnya tidak banyak. Ia harus segera menutup kembali makam ini sebisanya, lalu pulang dan menyusun rencana. Perang baru saja dimulai. Dan Raina bersumpah ia yang akan memenangkannya. Raina memacu mobilnya kembali ke rumah dengan kecepatan tinggi. Namun kali ini pikirannya jauh lebih fokus dan tajam. Tidak ada lagi air mata. Hanya ada strategi yang mulai tersusun di kepalanya. Sesampainya di rumah, ia memastikan tidak ada orang yang mengikuti. Ia memasukkan mobil ke garasi dan segera membersihkan diri dari sisa-sisa lumpur pemakaman di kamar mandi bawah, agar tidak mengotori lantai. Pakaian kotornya ia masukkan ke dalam kantong plastik hitam dan ia sembunyikan di dasar tempat sampah luar, agar tidak menimbulkan kecurigaan jika Dimas tiba-tiba pulang. Setelah bersih, ia segera menemui Raka yang masih tertidur di sofa. Raina tahu rumah ini tidak lagi aman. Dimas bisa pulang kapan saja. Atau mungkin orang-orang yang membeli Raka bisa melacak keberadaan anak itu lewat GPS di kalungnya. Raina memeriksa kalung besi di leher Raka. Benda itu terlihat kokoh dan rumit. Tidak ada lubang kunci biasa. Sepertinya menggunakan sistem elektronik atau kunci magnetik khusus. Jika ia memaksanya dengan alat perkakas biasa, ia takut alat itu akan memicu alarm atau melukai Raka. Untuk saat ini, prioritas utamanya adalah menyembunyikan Raka di tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun, bahkan oleh Dimas sekalipun. Raina teringat pada sebuah ruang kecil di bawah tangga utama rumah mereka. Ruangan itu dulunya difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang-barang yang jarang dipakai. Namun pintunya tersembunyi karena desain interior rumah yang menggunakan panel kayu di sepanjang dinding bawah tangga. Pintu itu menyatu sempurna dengan dinding. Nyaris tidak terlihat jika tidak tahu letaknya. Raina menekan panel kayu tertentu. Pintu rahasia itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Udara pengap dan bau debu menyeruak keluar. Ruangan itu sempit. Hanya cukup untuk satu orang dewasa duduk atau berbaring, namun cukup panjang ke belakang. Raina segera bergerak cepat. Ia mengambil beberapa bantal sofa, selimut tebal, lampu darurat, botol air mineral, dan beberapa bungkus roti. Ia membersihkan lantai ruangan itu seadanya dan menata bantal-bantal agar menjadi kasur yang cukup nyaman.
Ia kemudian membangunkan Raka dengan lembut. Anak itu terbangun dengan kaget. Matanya liar ketakutan. Raina segera memeluknya dan berbisik bahwa mereka akan bermain petak umpet. Ia menjelaskan bahwa Raka harus bersembunyi di ruangan rahasia ini, agar monster tidak bisa menemukannya. Raka, meski masih trauma, mengangguk mengerti. Ketakutannya pada sang ayah membuat ia menuruti apa saja perintah ibunya demi keselamatan. Setelah Raka masuk ke dalam ruang bawah tangga itu, Raina memberikan instruksi tegas. Raka tidak boleh bersuara sedikit pun. Tidak boleh mengetuk pintu dari dalam. Tidak boleh keluar kecuali Raina yang membuka pintunya. Kode ketukan, 3 cepat, 2 lambat. Raina juga memberikan Raka sebuah mainan robot lama miliknya. Berharap itu bisa menemaninya dalam kegelapan. Raka memeluk robot itu erat. Raina mencium kening anaknya. Menahan tangis melihat putranya harus bersembunyi seperti buronan di rumahnya sendiri. Pintu panel kayu itu pun ditutup kembali, menyamarkan keberadaan Raka dengan sempurna. Dari luar, dinding itu tampak seperti dinding kayu biasa. Kini saatnya Raina mencari jawaban. Ia menaiki tangga menuju lantai 2, tempat ruang kerja pribadi Dimas berada. Ruangan itu adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang terlarang bagi Raina. Dimas selalu menguncinya dan marah besar jika Raina mencoba masuk dengan alasan dokumen rahasia perusahaan. Dulu Raina menghormati privasi itu. Tapi sekarang ia tahu, itu hanya kedok untuk menutupi kejahatannya. Pintu ruang kerja itu terkunci rapat. Raina tidak memiliki kuncinya. Namun ia ingat Dimas sering menyembunyikan kunci cadangan di dalam vas bunga besar di koridor lantai 2, kebiasaan lama suaminya yang mungkin belum berubah. Raina meraba bagian dalam tanah vas bunga tersebut. Jarinya menyentuh benda logam dingin. Kunci itu masih ada di sana. Dengan jantung berdebar, Raina memutar kunci dan membuka pintu. Aroma parfum maskulin Dimas dan bau kertas tua menyambutnya. Ruangan itu rapi, dingin, dan bernuansa gelap. Raina menyalakan lampu meja belajar, tidak berani menyalakan lampu utama agar tidak terlihat mencolok dari luar rumah. Ia mulai menggeledah laci meja kerja Dimas. Laci-laci itu terkunci, tapi kunci cadangan yang ia pegang ternyata kunci master yang bisa membuka semuanya. Di laci pertama, ia hanya menemukan berkas-berkas kantor biasa. Namun di laci paling bawah yang tersembunyi di balik tumpukan buku, Raina menemukan sebuah map tebal berwarna merah. Ia membuka map itu. Matanya terbelalak membaca isinya. Dokumen pertama adalah polis asuransi jiwa atas nama Raka dengan nilai pertanggungan fantastis, 10 miliar rupiah. Polis itu baru dibuat 3 bulan sebelum Raka dinyatakan meninggal. Di lampiran klaim terdapat surat kematian palsu yang ditandatangani dokter dan pejabat berwenang yang kemungkinan besar telah disuap oleh Dimas. Tanggal pencairan dana asuransi itu tercatat hanya 1 minggu setelah pemakaman palsu Raka. Raina merasa mual. Nyawa anaknya dihargai dengan kertas-kertas ini. Raina terus membalik halaman map itu dan menemukan dokumen lain yang lebih membingungkan. Itu adalah surat perjanjian hutang piutang dan dokumen investasi. Ternyata Dimas telah menanamkan uang dalam jumlah besar pada sebuah perusahaan investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Investasi itu gagal total. Uang perusahaan Dimas lenyap. Dimas terlilit hutang pribadi kepada pihak ketiga, sebuah sindikat rentenir ilegal, dengan nilai yang jauh melebihi aset yang ia miliki. Tanggal jatuh tempo hutang itu bertepatan dengan hilangnya Raka. Di sana juga terdapat catatan tangan Dimas yang merinci rencana pembayaran. Tahap 1. Penyerahan aset hidup, Raka, lunas sebagian. Tahap 2. Pencairan asuransi, lunas total. Jadi inilah motifnya. Uang. Hanya karena keserakahan dan kebodohannya dalam berinvestasi, Dimas tega menjual anak kandungnya sendiri sebagai aset pembayaran hutang dan memalsukan kematiannya untuk mendapatkan uang asuransi guna menutupi sisa kerugiannya. Tangan Raina terasa dingin seperti es. Ia tidak menyangka ia menikah dengan monster yang lebih kejam dari iblis. Namun kejutan belum berakhir. Di bagian paling belakang map terselip sebuah amplop maskapai penerbangan. Raina membukanya. Di dalamnya terdapat 2 tiket pesawat kelas bisnis menuju sebuah negara di Eropa Timur yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tiket itu tertanggal untuk lusa. 1 tiket atas nama Dimas. 1 lagi atas nama seorang wanita yang tidak Raina kenal. Jadi Dimas tidak hanya berniat melunasi hutang. Ia berencana kabur.
meninggalkan Raina sendirian dengan tumpukan hutang rumah dan aset yang sudah digadaikan. Sementara ia memulai hidup baru yang mewah di luar negeri bersama selingkuhannya. Raina meremas tiket itu hingga kusut. Air matanya sudah kering. Rasa sakit hati itu kini telah bermetamorfosis menjadi energi yang sangat besar. Raina sadar ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dimas memiliki uang, koneksi, dan kelicikan. Raina butuh sekutu. Ia butuh seseorang yang cerdas, mengerti teknologi, dan bisa dipercaya. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama. Fajar adalah sahabat masa kuliahnya. Seorang jenius komputer yang dulu pernah menaruh hati padanya. Kini Fajar bekerja sebagai konsultan keamanan siber, dan sering membantu memecahkan kasus digital yang rumit. Raina tahu Fajar membenci Dimas. Dulu Fajar pernah memperingatkan Raina tentang sifat manipulatif Dimas, tapi Raina tidak mendengarkannya. Kini ia harus menelan harga dirinya dan meminta bantuan. Raina segera memotret semua dokumen bukti itu dengan ponselnya. Ia mengembalikan map ke posisi semula, mengunci laci, dan mematikan lampu. Ia memastikan tidak ada jejak bahwa ia pernah masuk ruangan itu. Ia keluar dan mengunci pintu kembali, lalu mengembalikan kunci ke dalam vas bunga. Sambil menuruni tangga, Raina mengetik pesan singkat kepada Fajar. Fajar, kamu benar soal Dimas. Aku butuh bantuanmu. Ini soal hidup dan mati. Tolong temui aku besok subuh. Raina menatap pintu panel kayu di bawah tangga tempat Raka bersembunyi. Ia berjanji dalam hati. Dimas tidak akan pernah bisa naik pesawat itu. Dimas tidak akan pergi ke Eropa. Ia akan pergi ke neraka. Matahari belum sepenuhnya terbit. Langit masih berwarna kelabu, sisa badai semalam yang menyisakan gerimis halus. Raina sudah bersiap dengan mengenakan pakaian kasual yang tidak mencolok. Ia mengecek kembali keadaan Raka di ruang rahasia bawah tangga. Anak itu masih tertidur sambil memeluk robot mainannya. Wajahnya terlihat sedikit lebih tenang, meski jejak trauma masih tercetak jelas. Raina meninggalkan persediaan makanan dan air tambahan serta sebuah catatan kecil yang menyemangati anaknya jika ia terbangun saat Raina belum kembali. Dengan hati berat, Raina mengunci kembali panel kayu itu, memastikan kamuflasenya sempurna. Lalu ia bergegas keluar rumah menuju mobilnya. Ia harus bergerak cepat, sebelum Dimas pulang atau menghubungi rumah, dan sebelum matahari benar-benar terang. Tujuannya adalah sebuah ruko tua di pinggiran kota, yang bagian lantai 2-nya disewa oleh Fajar sebagai kantor sekaligus tempat tinggal. Fajar adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Sepanjang perjalanan, pikiran Raina berkecamuk. Ia mengingat masa-masa kuliah dulu, ketika Fajar sering memperingatkannya tentang ambisi Dimas yang terlalu besar dan cenderung menghalalkan segala cara. Dulu Raina mengira Fajar hanya cemburu. Kini ia sadar bahwa insting sahabatnya itu benar. Sesampainya di lokasi, Fajar sudah menunggu di depan pintu ruko dengan wajah cemas. Ia langsung menyuruh Raina masuk dan mengunci pintu besi berlapis di belakang mereka. Aroma kopi hitam yang pekat memenuhi ruangan yang penuh dengan perangkat komputer canggih, monitor-monitor besar, dan kabel yang berseliweran. Tanpa banyak basa-basi, Raina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto dokumen yang ia temukan di ruang kerja Dimas semalam. Fajar menatap layar ponsel itu dengan serius. Matanya bergerak cepat membaca setiap detail angka dan tanggal yang tertera. Sesekali ia membetulkan letak kacamata minusnya. Dahinya berkerut dalam. Jari-jari Fajar kemudian menari lincah di atas papan ketik komputernya. Bunyi ketikan yang ritmis mengisi keheningan ruangan. Ia mulai melakukan apa yang menjadi keahliannya, meretas dan melacak jejak digital dari informasi yang dibawa Raina. Monitor-monitor di hadapan mereka berkedip-kedip menampilkan barisan kode, grafik aliran dana, dan profil perusahaan yang mencurigakan. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya, Fajar menghela napas panjang dan memutar kursinya menghadap Raina. Wajahnya tampak tegang. Ia menjelaskan bahwa kecurigaan Raina benar 100%. Dimas terlibat dalam skema investasi bodong berskala besar yang dijalankan oleh sebuah sindikat kriminal internasional. Dimas bukan hanya investor. Ia mencoba bermain api dengan meminjam dana dari lintah darah sindikat tersebut untuk melipat gandakan modalnya, berharap keuntungan instan. Namun investasi itu runtuh. Uang Dimas hangus. Ia kini memiliki hutang pokok ditambah bunga yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Fajar menunjukkan grafik aliran dana yang merah total di layar monitor, bukti kegagalan finansial Dimas yang disembunyikan rapat-rapat. Fajar melanjutkan dengan nada lebih rendah dan serius. Ia menelusuri data asuransi yang dicairkan Dimas. Ternyata uang asuransi kematian Raka sebesar 10 miliar rupiah itu langsung ditransfer ke rekening penampungan milik sindikat tersebut sebagai pembayaran bunga dan denda keterlambatan. Namun itu belum menutup hutang pokoknya. Karena itulah Dimas menyerahkan Raka. Dalam dunia hitam sindikat ini, perdagangan manusia adalah bisnis sampingan mereka. Anak-anak digunakan untuk berbagai tujuan mengerikan, mulai dari tenaga kerja paksa hingga donor organ ilegal. Fakta bahwa Raka masih hidup adalah sebuah keajaiban. Atau mungkin Dimas menjualnya dengan harga premium untuk tujuan tertentu yang membuat nyawanya dipertahankan sementara waktu. Raina menutup mulutnya, menahan isak tangis yang kembali ingin pecah. Ia merasa mual membayangkan anaknya menjadi komoditas dagang bagi ayahnya sendiri. Fajar kemudian beralih ke tiket pesawat. Ia melacak nama wanita yang tertera di tiket itu. Ternyata wanita itu adalah sekretaris pribadi Dimas di kantor. Seseorang yang selama ini Raina kenal sebagai wanita sopan dan profesional. Mereka berencana kabur lusa ke sebuah negara di Eropa Timur yang hukumnya sulit ditembus oleh kepolisian Indonesia. Fajar mengatakan bahwa Dimas sudah memindahkan sisa aset likuidnya ke akun offshore yang tidak bisa dilacak dengan mudah. Rencananya sangat matang. Dimas akan meninggalkan Raina dengan tumpukan hutang rumah dan aset yang sudah digadaikan. Sementara ia hidup mewah di luar negeri dengan identitas baru. Raina mengepalkan tangannya. Kemarahannya bukan lagi api yang meledak-ledak, melainkan dingin yang mematikan. Ia bertekad tidak akan membiarkan Dimas melangkah 1 sentimeter pun keluar dari pintu bandara. Namun fokus Fajar tiba-tiba teralihkan ke monitor lain yang berbunyi bip, 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 berulang kali. Ia memperbesar tampilan peta digital di layar. Wajah Fajar berubah pucat. Ia menunjuk titik merah yang berkedip di peta. Titik itu adalah sinyal GPS yang terpancar dari kalung yang dipakai Raka. Fajar menjelaskan bahwa kalung itu bukan pelacak biasa, melainkan perangkat militer yang terhubung langsung ke server sindikat. Sinyal itu baru saja aktif kembali secara penuh. Kemungkinan karena badai semalam sempat mengganggu transmisinya, atau karena Raka sempat berada di area blind spot. Yang lebih mengerikan, Fajar melihat ada 2 titik biru lain yang bergerak cepat mendekati titik merah tersebut. Fajar menatap Raina dengan tatapan tajam. Ia mengatakan bahwa sindikat itu sudah tahu lokasi Raka. Titik-titik biru itu adalah tim pemburu mereka. Mereka sedang menuju ke rumah Raina sekarang juga. Jarak mereka tinggal beberapa kilometer lagi. Darah Raina seolah berhenti mengalir. Ia harus segera pulang. Ia harus menyelamatkan Raka sebelum orang-orang itu sampai. Fajar segera memberikan Raina sebuah alat kecil berbentuk kotak hitam, jammer sinyal portable. Ia menginstruksikan Raina untuk menyalakan alat itu segera setelah sampai di dekat Raka untuk mengacaukan sinyal GPS agar posisi tepatnya tidak terlacak di dalam rumah. Fajar berjanji akan terus memantau dari sini dan mencoba meretas sistem keamanan rumah Raina untuk membantu dari jauh, serta menghubungi kontak kepolisian yang ia kenal, meski birokrasinya mungkin akan memakan waktu. Raina menyambar kunci mobilnya dan berlari keluar ruko, meninggalkan Fajar yang kembali sibuk dengan komputernya. Ia berpacu dengan waktu yang terus menipis. Raina memacu mobilnya kembali ke rumah dengan kecepatan yang membahayakan. Ia menerobos lampu merah dan hampir menabrak pengendara motor. Namun ia tidak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada Raka yang sendirian di ruang gelap bawah tangga. Jantungnya berdegup seirama dengan deru mesin mobil yang dipaksa bekerja maksimal. Sesampainya di halaman rumah, ia tidak memasukkan mobil ke garasi agar bisa digunakan untuk kabur sewaktu-waktu. Ia melompat keluar, berlari masuk, dan langsung mengunci pintu utama dengan semua kunci yang ada. Ia menyalakan alat jammer pemberian Fajar dan meletakkannya di atas meja ruang tengah. Lampu indikator alat itu menyala hijau, menandakan sinyal di sekitar rumah kini terganggu. Raina bergegas menuju panel kayu di bawah tangga. Ia mengetuk dengan kode khusus. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan mata Raka yang bulat ketakutan. Raina masuk ke dalam, memeluk anaknya erat-erat dan berbisik bahwa ada orang jahat yang datang, tapi ibu akan melindunginya. Ia menyuruh Raka untuk tetap tenang dan tidak mengeluarkan suara sekecil apapun yang terjadi di luar sana. Raina menutup kembali pintu panel itu dari dalam. Namun kemudian ia sadar,
Ia tidak bisa bersembunyi di dalam sana bersama Raka. Jika mereka ditemukan, mereka berdua akan terjebak tanpa jalan keluar. Ia harus berada di luar untuk mengalihkan perhatian atau melawan jika perlu. Dengan berat hati, Raina keluar lagi, menutup panel kayu itu rapat-rapat, lalu menyeret sebuah lemari pajangan berat untuk menutupi sebagian dinding panel itu, membuatnya semakin tidak terlihat. Baru saja Raina selesai menggeser lemari, terdengar suara debuman keras di pintu depan. Seseorang mendobrak pintu. Raina berlari ke dapur, mengambil pisau daging terbesar yang ia miliki, lalu bersembunyi di balik kitchen island. Suara dobrakan kedua terdengar lebih keras. Diikuti suara kayu pecah. Pintu utama yang kokoh itu akhirnya menyerah. Langkah kaki berat terdengar memasuki rumah. Ada dua orang, terlihat dari ritme langkah yang berbeda. Mereka tidak bicara. Hanya suara napas berat dan bunyi klik logam yang terdengar. Mungkin suara pistol, atau senjata tajam yang disiapkan. Suasana rumah yang hening membuat setiap suara kecil terdengar sangat nyaring dan mencekam. Raina mengintip sedikit dari balik persembunyiannya. Ia melihat dua sosok pria berbadan besar mengenakan jaket kulit hitam dan masker wajah. Mereka memegang alat pendeteksi sinyal di tangan. Namun alat itu tampak error dan mengeluarkan suara statis berisik karena efek jammer yang dipasang Raina. Salah satu pria itu mengumpat kasar, memukul alatnya dengan kesal. Mereka mulai menggeledah ruang tamu dengan kasar. Membalikkan sofa. Melempar vas bunga. Menghancurkan barang-barang. Mereka bergerak sistematis, memeriksa setiap ruangan di lantai bawah. Raina menahan napas. Tangannya mencengkeram gagang pisau hingga sakit. Ia berdoa agar mereka tidak memeriksa area bawah tangga dengan teliti. Salah satu pria berjalan mendekati area tangga. Ia mengetuk-ngetuk dinding dengan gagang senjatanya, mencari ruang kosong. Jantung Raina rasanya mau meledak saat pria itu berhenti tepat di depan lemari pajangan yang baru saja ia geser. Pria itu memiringkan kepalanya, seolah curiga dengan posisi lemari yang sedikit miring. Ia mulai mendorong lemari itu. Suara gesekan kayu dengan lantai terdengar memilukan telinga. Jika lemari itu tergeser, panel kayu rahasia itu akan terekspos. Raina bersiap untuk lari keluar dan menyerang. Sebuah tindakan bunuh diri yang nekat demi mengalihkan perhatian dari anaknya. Ia sudah menapakkan kakinya, siap melompat. Namun tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil yang panjang dari arah depan rumah. Diikuti suara deru mesin mobil mewah yang sangat familiar. Itu mobil Dimas. Pintu garasi otomatis terdengar terbuka dengan suara berdengung. Kedua preman itu saling berpandangan. Mereka tampak ragu dan panik. Rupanya instruksi mereka adalah mengambil Raka tanpa ketahuan siapapun. Atau mungkin mereka memiliki perintah untuk tidak berkonfrontasi langsung dengan Dimas di rumahnya. Atau mereka takut keributan akan memancing perhatian tetangga dan polisi. Salah satu pria memberi isyarat tangan, menunjuk ke arah pintu belakang. Mereka membatalkan pencarian. Dengan langkah cepat dan senyap, kedua pria itu berlari menuju pintu kaca belakang yang mengarah ke taman. Mereka membukanya paksa dan menghilang ke dalam rimbunnya tanaman hias di halaman belakang. Dalam sekejap mata, mereka melompati pagar tembok tinggi dan lenyap. Raina merosot lemas di lantai dapur. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia selamat. Raka selamat. Namun ancaman baru justru baru saja tiba. Suaminya, si iblis berwajah malaikat, baru saja pulang. Dan Raina tahu, menghadapi Dimas akan membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada menghadapi preman-preman tadi. Dimas melangkah masuk dari pintu penghubung garasi dengan wajah yang terlihat lelah. Namun matanya tajam menyapu seisi ruangan yang sedikit berantakan akibat ulah preman tadi. Raina menarik napas dalam-dalam. Ia harus berakting. Ia harus memainkan peran sebagai istri yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Pintu penghubung garasi dan ruang tengah terbuka sepenuhnya. Dimas berdiri di ambang pintu. Tatapannya langsung jatuh pada vas bunga yang pecah di lantai ruang tamu. Keningnya berkerut. Ia menoleh ke arah Raina dengan tatapan menyelidik yang dingin. "Kenapa rumah berantakan begini, Bu?" Tanyanya dengan nada datar, namun mengintimidasi. Raina tersenyum tipis. Tangannya gemetar. Ia sembunyikan di balik punggung. "Tadi kucing tetangga masuk, Mas. Liar sekali sampai menjatuhkan vas. Aku baru mau membereskannya," jawab Raina.
Untuk pertama kalinya, ia berbohong dengan lancar. Dimas diam sejenak. Matanya menatap tajam ke manik mata Raina, mencari kebohongan. Detik demi detik berlalu dalam ketegangan yang mencekik. Akhirnya Dimas mengangguk pelan. Meski sorot matanya masih menyiratkan ketidakpercayaan. Sandiwara malam ini baru saja dimulai. Dan satu kesalahan kecil saja bisa membuat nyawa Raina dan Raka melayang. Suasana di dalam rumah terasa begitu berat dan mencekam. Seolah udara berubah menjadi gumpalan asap tebal yang menyesakkan dada. Raina berdiri di dapur. Tangannya sibuk memotong sayuran untuk makan malam. Namun pikirannya melayang jauh ke ruang bawah tangga tempat Raka bersembunyi. Suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar ritmis, mencoba menutupi detak jantungnya yang berpacu tidak karuan. Dimas berada di lantai atas, mandi dan berganti pakaian setelah dinas yang penuh kebohongan. Raina tahu suaminya itu sedang mencuci jejak dosa dan keringat kepanikan dari tubuhnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti hukuman mati yang tertunda. Raina harus memainkan peran terbaik dalam hidupnya malam ini. Ia harus menjadi istri yang patuh, bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Setidaknya sampai Fajar memberikan sinyal bantuan. Atau sampai ia menemukan celah untuk membawa Raka kabur. Tak lama kemudian, langkah kaki Dimas terdengar menuruni tangga. Langkah itu mantap dan teratur. Ciri khas seorang pria yang selalu merasa memegang kendali atas segalanya. Dimas muncul di ambang pintu dapur, mengenakan pakaian santai rumah yang bersih. Rambutnya yang basah disisir rapi ke belakang. Aroma sabun mandi yang segar keluar darinya, menyamarkan bau busuk kejahatan yang sebenarnya melekat di jiwanya. Dimas berjalan mendekati Raina lalu memeluk pinggang istrinya dari belakang. Tubuh Raina menegang seketika. Rasa jijik merayap di kulitnya saat merasakan sentuhan pria yang telah menjual anak mereka sendiri. Namun Raina memaksakan diri untuk rileks. Menarik sudut bibirnya membentuk senyum tipis yang hampa. Dimas mencium pipi Raina sekilas, lalu bertanya dengan nada lembut yang menipu tentang menu makan malam mereka. Raina menjawab dengan suara yang ia usahakan terdengar ceria. Ia mengatakan bahwa ia memasak sup ayam kesukaan Dimas. Mereka duduk berhadapan di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati kokoh. Cahaya lampu gantung di atas mereka temaram, menciptakan bayangan panjang di dinding. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen memecah keheningan yang canggung itu. Dimas makan dengan tenang. Sesekali memuji masakan Raina. Seolah-olah mereka adalah pasangan normal yang sedang menikmati malam yang damai. Namun Raina bisa melihat kegelisahan di mata suaminya. Mata Dimas tidak fokus. Sering melirik ke arah ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja. Sesekali matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan waspada. Seakan mencari sesuatu yang hilang. Atau seseorang yang bersembunyi. Di tengah makan malam, Dimas meletakkan sendoknya dan menatap Raina lekat-lekat. Ia mulai berbicara tentang masa lalu. Tentang betapa sepinya rumah ini sejak Raka meninggal. Dimas berkata bahwa ia merindukan suara tawa Raka. Merindukan momen-momen bermain bola di halaman belakang. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu lancar. Dihiasi ekspresi wajah sedih yang sangat meyakinkan. Raina mencengkeram serbet di pangkuannya hingga buku jarinya memutih. Betapa hebatnya Dimas berakting. Jika Raina tidak tahu kebenarannya, ia pasti sudah luluh dan ikut menangis bersama suaminya. Namun kini setiap kata manis yang keluar dari mulut Dimas terdengar seperti racun di telinganya. Raina hanya mengangguk pelan. Berpura-pura menyeka sudut matanya. Menahan diri sekuat tenaga untuk tidak meludahi wajah munafik di hadapannya. Dimas kemudian mengubah topik pembicaraan dengan halus namun tajam. Ia bertanya lagi tentang kejadian tadi siang. Tentang kenapa Raina pergi ke pemakaman di tengah badai. Ia beralasan bahwa ia hanya khawatir pada kesehatan istrinya. Raina mengulangi kebohongannya. Menambahkan detail kecil agar terdengar lebih meyakinkan. Ia mengatakan bahwa ia bermimpi buruk tentang Raka yang kedinginan. Jadi ia merasa harus menengok makamnya meski sebentar. Mendengar kata kedinginan, pupil mata Dimas sedikit melebar. Reaksi mikro itu tidak luput dari pengamatan Raina. Dimas pasti teringat kondisi Raka yang sebenarnya. Tiba-tiba ponsel Dimas bergetar di atas meja. Layarnya menyala menampilkan sebuah pesan singkat. Dimas menyambarnya dengan cepat. Raina sempat melirik sekilas, namun tidak bisa membaca isinya.
Ekspresi Dimas mengeras saat membaca pesan itu. Rahangnya mengatup rapat. Pesan itu kemungkinan besar dari sindikat yang mengabarkan kegagalan mereka menemukan Raka. Atau ancaman karena tenggat waktu pembayaran semakin dekat. Dimas meletakkan ponselnya kembali dengan kasar, membuat piring di depannya sedikit bergetar. Ia meminum air putihnya dengan rakus, mencoba meredakan emosi yang bergejolak di dadanya. Raina memberanikan diri bertanya, "Apakah ada masalah di kantor?" Dimas menatapnya tajam, lalu tersenyum kaku. Ia mengatakan bahwa itu hanya masalah kecil dengan klien yang rewel. Raina bangkit untuk mengambilkan kopi hitam. Berharap kafein bisa membuat Dimas sedikit lebih rileks dan lengah. Saat ia sedang menuangkan air panas di dapur, keheningan rumah tiba-tiba pecah oleh suara yang sangat jelas. Prang! Suara benda jatuh terdengar dari arah ruang tengah, dekat dengan area bawah tangga. Itu bukan suara tikus. Bukan angin. Itu suara benda keras menghantam lantai kayu. Jantung Raina berhenti berdetak. Ia tahu suara itu. Itu suara robot mainan Raka yang terjatuh. Di ruang makan, Dimas juga terdiam. Gerakan tangannya terhenti di udara. Perlahan, ia menoleh ke arah sumber suara. Matanya menyipit. Tatapan predator yang telah menemukan mangsanya kembali muncul. Senyum hangat palsu di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi dingin yang mengerikan. Dimas berdiri perlahan dari kursinya. Tidak menimbulkan suara sedikit pun. Seperti seekor harimau yang siap menyergap. Ia menatap Raina yang berdiri mematung di dapur. Dengan suara rendah dan menusuk tulang, Dimas bertanya, "Suara apa itu barusan?" Raina berusaha menjawab, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia menelan ludah, lalu memaksakan diri berkata bahwa mungkin itu kucing tetangga yang masuk lagi lewat jendela yang lupa ditutup rapat. Dimas tertawa pelan. Tawa yang kering dan tanpa humor. Ia berkata bahwa tikus di rumah ini sepertinya semakin besar dan berani sampai bisa menjatuhkan barang seberat itu. Dimas berjalan perlahan menuju ruang tengah. Langkahnya pelan dan penuh intimidasi. Tangannya meraih sebuah tongkat bisbol yang memang selalu terpajang di sudut ruangan sebagai hiasan. Ia menimang-nimang tongkat itu. Matanya berkilat jahat. Raina ingin berteriak menyuruh Raka lari. Namun suaranya tertahan di kerongkongan. Ia hanya bisa menatap punggung suaminya dengan horor. Menyadari bahwa sandiwara makan malam ini telah berakhir. Dan mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Dimas melangkah mendekati area bawah tangga dengan tongkat bisbol di tangan kanannya. Postur tubuhnya tegang. Siap untuk memukul apapun yang bergerak. Ia berhenti tepat di depan lemari pajangan yang tadi digeser Raina, untuk menutupi panel rahasia. Dimas menatap lemari itu dengan curiga. Posisinya sedikit miring. Tidak presisi seperti biasanya. Dimas adalah seorang perfeksionis. Hal sekecil itu pasti mengganggu matanya. Atau justru memberinya petunjuk. Ia menoleh ke arah Raina yang masih berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah pucat pasi. Dimas bertanya dengan nada menyindir. "Sejak kapan kamu punya hobi menggeser lemari berat sendirian?" Tanpa menunggu jawaban, Dimas menendang lemari itu dengan kuat hingga bergeser, memperlihatkan dinding panel kayu di belakangnya. Raina menahan napas. Habis sudah. Dimas pasti akan menemukan Raka. Namun Dimas tidak langsung membuka panel itu. Ia mengetuk-ngetuk kayu panel dengan ujung tongkat bisbolnya. Menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah istrinya. Ia berkata bahwa ia tahu ada seseorang di dalam sana. Ia menyuruh, tikus, itu keluar sebelum ia menghancurkan tempat persembunyiannya. Tidak ada jawaban dari dalam. Hening. Hanya suara napas Dimas yang menderu. Kesabarannya habis. Dengan satu gerakan kuat, ia menekan mekanisme kunci panel itu dan menarik pintunya hingga terbuka lebar. Dimas mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Siap menghantam tubuh kecil yang meringkuk di sana. "Mati kau!" teriak Dimas sambil mengayunkan tongkatnya ke dalam kegelapan ruang bawah tangga. Namun tongkat itu hanya menghantam udara kosong. Membentur lantai semen dengan keras. Dimas terbelalak. Ruangan itu kosong. Raka tidak ada di sana. Hanya ada tumpukan bantal. Selimut yang berantakan. Bungkus roti. Dan robot mainan yang tergeletak di lantai. Dimas masuk ke dalam ruang sempit itu. Mengobrak-abrik bantal. Mencari celah lain. Tapi nihil.
Raka telah menghilang. Raina sendiri terkejut. Bagaimana mungkin? Ia tadi mengunci Raka di sana. Lalu matanya menangkap sesuatu di bagian belakang ruang rahasia itu. Ada celah ventilasi udara tua yang jerujinya sudah terlepas. Celah itu sempit. Hanya cukup untuk tubuh anak kecil yang sangat kurus seperti Raka. Rupanya saat merasakan bahaya mendekat, Raka dengan insting bertahan hidupnya merangkak masuk ke dalam saluran ventilasi yang tembus ke gudang belakang rumah. Dimas keluar dari ruang bawah tangga dengan wajah merah padam karena marah. Ia merasa dipermainkan. Ia berbalik menatap Raina dengan tatapan membunuh. Topeng suami penyayang itu hancur berkeping-keping, menampilkan wajah aslinya. Wajah seorang sosiopat yang egonya terluka. Dimas berjalan cepat menghampiri Raina. Raina mundur. Namun punggungnya membentur meja makan. Ia terperangkap. Dimas mencengkeram leher Raina dengan tangan kirinya. Mengangkat wajah istrinya agar menatap matanya. Cengkeramannya begitu kuat hingga Raina kesulitan bernapas. "Di mana kamu sembunyikan anak sialan itu?" bentak Dimas tepat di depan wajah Raina. Ludahnya memuncrat. Matanya melotot buas. "Jawab. Dia itu asetku. Kamu tahu berapa harganya? Kamu tahu apa yang akan terjadi padaku kalau aku tidak menyerahkannya malam ini juga?" Raina mencakar tangan Dimas, berusaha melepaskan diri. Namun tenaga Dimas jauh lebih besar. Dimas mendorong Raina hingga jatuh tersungkur ke lantai. Kepala Raina membentur kaki meja, membuatnya pusing seketika. Dimas tidak memberinya kesempatan untuk bangkit. Ia menjambak rambut Raina, memaksanya mendongak. Di saat itulah Dimas menumpahkan segala kebusukan hatinya. Ia tidak lagi peduli untuk berbohong. Ia mengakui semuanya. Dengan lantang. Dengan penuh emosi. Ia berteriak bahwa ia melakukan semua ini karena terdesak. Ia bercerita tentang investasi saham bodong yang menjanjikan keuntungan ribuan %. Tentang bagaimana ia mempertaruhkan semua uang perusahaan dan tabungan keluarga, lalu kalah telak. Ia menceritakan tentang hutang pada sindikat mafia yang bunganya mencekik leher setiap jam. Ia mengatakan bahwa Raka hanyalah beban. Anak itu lemah. Ceng. Tidak berguna baginya. Menjual Raka adalah solusi paling logis dan cerdas menurutnya. Ia mendapatkan uang tunai dari penjualan organ atau tenaga kerja. Dan ia mendapatkan uang asuransi kematian untuk modal kabur dan memulai hidup baru. Ia bahkan dengan bangga mengatakan bahwa ia sudah merencanakan kematian Raina malam ini. Agar terlihat seperti bunuh diri karena depresi. Sehingga ia bisa pergi tanpa meninggalkan jejak atau saksi. "Kamu pikir aku mencintaimu?" Dimas meludah ke lantai. "Mencintai anak cacat mental itu? Aku hanya mencintai diriku sendiri. Raina. Aku berhak bahagia. Aku berhak kaya. Dan kalau harus mengorbankan kalian berdua untuk itu, aku tidak akan ragu sedetik pun." Darah hangat mengalir dari pelipis Raina. Rasa sakit di tubuhnya luar biasa. Namun anehnya, hatinya kini terasa sangat ringan. Pengakuan itu adalah apa yang ia tunggu-tunggu. Raina mulai tertawa. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Tawa yang terdengar gila dan putus asa di telinga Dimas. Dimas berhenti menjambak rambutnya. Menatap istrinya dengan bingung. Ia mengira Raina sudah gila karena ketakutan. "Kenapa kamu tertawa, wanita bodoh?" hardiknya. Raina menyeka darah di sudut bibirnya. Ia menatap mata Dimas dengan sorot yang tidak kalah tajam. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Hanya kepuasan. Dengan sisa tenaganya, Raina mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah rak buku di seberang ruangan. Dengan sisa tenaganya, Raina mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah rak buku di seberang ruangan. Di sela-sela deretan ensiklopedia tebal, sebuah lampu kecil berwarna merah berkedip tanpa henti. Itu adalah kamera tersembunyi beresolusi tinggi yang terhubung langsung ke internet. "Aku tertawa karena kebodohanmu, Dimas," kata Raina dengan suara parau namun jelas. "Kamu terlalu sibuk mendengar suaramu sendiri sampai lupa kalau zaman sudah canggih." Ia menarik napas. Lalu melanjutkan dengan senyum tipis yang membuat wajah Dimas menegang. "Halo Indonesia. Kalian dengar pengakuan ayah teladan ini?" Wajah Dimas pucat pasi. Ia melepaskan cengkeramannya pada Raina dan mundur selangkah. Matanya terpaku pada kamera itu. Horor terpancar jelas di wajahnya.
Raina menjelaskan bahwa sejak ia masuk rumah tadi, Fajar telah membantunya mengaktifkan sistem kamera keamanan internal dan menyambungkannya ke siaran langsung di berbagai platform media sosial dengan judul yang provokatif. Ribuan, bahkan mungkin jutaan orang, baru saja menyaksikan dan mendengar pengakuan Dimas secara langsung. Mereka mendengar bagaimana ia menjual anaknya, memalsukan kematian, dan merencanakan pembunuhan istrinya. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Reputasi Dimas hancur dalam hitungan menit. Dimas meraung marah. Ia menyadari hidupnya sudah tamat. Rasa takut akan penjara dan kemarahan publik membuatnya kalap. Ia kembali menatap Raina dengan tatapan membunuh. Jika ia harus hancur, ia akan menyeret Raina bersamanya ke neraka. Dimas kembali memungut tongkat bisbol yang tadi ia jatuhkan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap melayangkan pukulan mematikan ke kepala Raina. Raina memejamkan mata, siap menerima nasibnya. Namun bibirnya tetap tersenyum. Ia telah menang. Ia telah membuka topeng iblis itu di hadapan dunia. Namun sebelum tongkat itu mendarat, terdengar suara sirine polisi yang meraung-raung mendekat. Sangat banyak, sangat keras, seolah mengepung seluruh kompleks perumahan. Di saat yang bersamaan, pintu depan yang tadi rusak didobrak kembali dengan kekuatan penuh. Bantuan telah tiba. Suara sirine polisi di depan rumah bagaikan musik kematian bagi Dimas. Namun menjadi nyanyian harapan bagi Raina. Cahaya merah dan biru dari lampu rotator polisi menembus tirai jendela, memantul di dinding ruang makan yang menjadi saksi bisu kekerasan malam itu. Dimas yang baru saja hendak mengayunkan tongkatnya terpaku sesaat. Wajahnya pucat. Matanya liar mencari jalan keluar. Pria yang selama ini selalu tampil tenang dan penuh perhitungan itu kini terlihat seperti tikus yang terpojok. Pintu depan yang sudah rusak kini didobrak paksa, hingga engselnya lepas sepenuhnya. Fajar masuk terlebih dahulu. Diikuti sepasukan polisi berseragam lengkap dengan senjata teracung. Mereka berteriak memerintahkan agar Dimas menjatuhkan senjatanya dan tiarap di lantai. Suara bentakan polisi menggema di seluruh rumah. Namun Dimas belum mau menyerah. Insting bertahan hidupnya bekerja lebih cepat daripada logikanya. Alih-alih menyerah, Dimas melakukan tindakan nekat terakhir. Ia membuang tongkat bisbol. Lalu dengan gerakan kilat menyambar pisau daging dari laci meja makan yang terbuka sedikit. Sebelum polisi sempat bereaksi, Dimas menarik tubuh Raina kembali ke dalam cengkeramannya. Ia melingkarkan lengan kirinya di leher Raina dengan kuat. Tangan kanannya menempelkan mata pisau tajam itu tepat di nadi leher istrinya. Raina meringis kesakitan saat ujung pisau menggores kulitnya, mengeluarkan darah segar. Dimas menjadikan Raina sebagai tameng hidup. Ia berteriak histeris, mengancam akan menyayat leher Raina jika ada satupun polisi yang berani mendekat. Polisi menahan langkah. Senjata tetap terarah ke kepala Dimas. Namun mereka tidak berani menembak. Posisi Raina menghalangi sasaran vital. Situasi berubah menjadi kebuntuan yang menegangkan. Fajar berdiri di barisan depan bersama komandan polisi. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia mencoba bernegosiasi. Meminta Dimas berpikir jernih. Mengatakan bahwa rumah sudah dikepung dan tidak ada jalan keluar. Menyerah adalah satu-satunya pilihan agar ia tidak mati ditembak. Namun Dimas sudah kehilangan akal sehatnya. Ia tertawa seperti orang gila. Matanya melotot menatap Fajar. Ia berteriak bahwa ia tidak peduli lagi. Jika ia harus hancur, maka semua orang harus ikut hancur bersamanya. Ia menuntut disediakan mobil dan akses jalan keluar menuju bandara. Jika tidak, kepala Raina akan terpisah dari tubuhnya saat itu juga. Napas Dimas memburu. Keringat dingin bercucuran di wajahnya yang tegang. Raina yang berada dalam dekapan maut suaminya bisa merasakan detak jantung Dimas yang berpacu gila-gilaan di punggungnya. Rasa takut tentu ada. Namun anehnya, rasa takut itu tidak lagi melumpuhkannya seperti dulu. Ia menatap Fajar, memberikan kode mata agar Fajar tidak gegabah. Raina tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya menunggu diselamatkan. Tangan Raina perlahan meraba meja makan di belakangnya tanpa sepengetahuan Dimas. Jari-jarinya menyentuh piring porselen berat berisi sisa makan malam. Sementara itu, Dimas terus berteriak-teriak memaki polisi.
Fokusnya terpecah antara mengawasi pintu depan dan menahan tubuh Raina. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, tiba-tiba terdengar suara gesekan dari arah ventilasi gudang belakang. Tempat yang dikira Dimas sudah kosong. Semua mata, termasuk Dimas, refleks melirik ke arah suara itu. Dari balik bayangan lemari pendingin di sudut dapur yang terhubung dengan gudang, muncullah sosok kecil yang kurus dan kotor. Itu Raka. Ternyata anak itu tidak kabur keluar rumah. Ia memang sempat masuk ventilasi. Namun ia kembali lagi karena mendengar teriakan ibunya. Rasa cinta Raka kepada ibunya mengalahkan trauma dan ketakutannya pada sang ayah. Raka berdiri di sana. Tangannya memegang sebuah vas bunga keramik yang sangat berat. Benda yang ia ambil dari meja hias di lorong dapur. Melihat anaknya yang dikira sudah hilang atau mati ternyata berdiri menantangnya. Konsentrasi Dimas buyar seketika. Raka? Gumam Dimas tak percaya. Detik kelengahan itulah yang ditunggu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Raka berlari sekuat tenaga dan melemparkan vas bunga itu tepat ke arah ayahnya. Lemparannya tidak terlalu kuat karena fisiknya yang lemah. Namun cukup untuk menghantam bahu dan sebagian wajah Dimas. Vas itu pecah berantakan saat membentur tulang Dimas. Dimas mengerang kesakitan. Refleks tangannya yang memegang pisau sedikit melonggar. Pisau menjauh dari leher Raina. Kesempatan emas. Raina tidak menyia-nyiakannya. Dengan sekuat tenaga, ia menginjak kaki Dimas menggunakan tumitnya. Lalu menyikut perut suaminya sekeras mungkin. Dimas yang sedang kesakitan kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung ke belakang. Raina berhasil melepaskan diri. Ia langsung berlari ke arah Raka. Memeluk anaknya. Dan menjatuhkan diri ke lantai untuk berlindung. Serbu, teriak komandan polisi. Dalam hitungan detik, 3 polisi bertubuh kekar menerjang maju. Dimas mencoba mengayunkan pisaunya secara membabi buta. Namun ia kalah jumlah dan tenaga. Polisi pertama menendang tangannya hingga pisau terlempar jauh. Polisi kedua menghantamkan popor senjatanya ke punggung Dimas, hingga ia jatuh tersungkur mencium lantai. Dimas meronta-ronta berteriak memaki. Namun polisi ketiga segera menindih tubuhnya dan memelintir tangannya ke belakang. Klik. Borgol besi terkunci di pergelangan tangan Dimas. Suara itu menjadi suara paling merdu yang pernah didengar Raina malam itu. Dimas, sang penguasa rumah tangga yang tiran, kini tidak lebih dari seorang kriminal tak berdaya. Wajahnya tertekan ke lantai keramik yang dingin. Polisi segera mengamankan area. Memastikan tidak ada ancaman lain. Fajar berlari menghampiri Raina dan Raka. Ia membantu mereka berdiri. Raina memeluk Raka erat-erat. Air matanya tumpah ruah. Bukan karena sedih, tapi karena lega yang luar biasa. Raka menangis di pelukan ibunya. Tubuhnya gemetar. Namun ia selamat. Fajar kemudian berjalan menghampiri Dimas yang sedang diseret bangun oleh polisi untuk dibawa keluar. Dimas menatap Fajar dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir kau menang, Fajar? Desisnya dengan napas tersengal. Aku masih punya uang simpanan. Pengacaraku akan membebaskanku besok pagi. Kau lihat saja nanti. Fajar tersenyum miring. Senyum kemenangan yang mematikan. Ia mengeluarkan ponselnya. Membuka aplikasi perbankan yang telah ia retas. Lalu menodongkan layarnya tepat ke depan wajah Dimas. Uang simpanan yang mana, Dimas? Yang di rekening offshore Cayman Island atau yang di Swiss? Ia berhenti sejenak. Sayang sekali, berkat siaran langsung pengakuanmu yang viral tadi, Otoritas Keuangan Internasional langsung membekukan semua asetmu atas dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekeningmu kosong. 0. Bahkan tiket pesawatmu sudah dibatalkan sistem. Wajah Dimas berubah putih pucat. Matanya terbelalak menatap layar ponsel Fajar. Harapan terakhirnya, jaring pengaman yang ia agungkan melebihi nyawa anaknya sendiri, telah musnah. Kakinya lemah. Ia tidak lagi meronta. Jiwanya seolah telah dicabut paksa. Polisi menyeret tubuh Dimas keluar rumah. Di luar, kerumunan warga dan wartawan sudah berkumpul karena melihat siaran langsung tersebut. Kilatan lampu kamera menyambut Dimas. Bukan sebagai selebritas, melainkan sebagai monster yang paling dibenci. Raina menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu mobil polisi. Tatapannya dingin.
Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Yang ada hanyalah rasa syukur. Mimpi buruk itu akhirnya benar-benar berakhir. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai yang mengerikan itu. Kasus Dimas menjadi berita nasional yang menggemparkan seluruh negeri. Persidangannya menjadi tontonan wajib yang dinanti-nanti masyarakat. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, rekaman pengakuan langsung, kesaksian Raka yang memilukan, dokumen keuangan yang dibongkar Fajar, hingga temuan makam palsu yang berisi batu, hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk menjatuhkan vonis. Dimas dijatuhi hukuman maksimal. Penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Ditambah penyitaan seluruh aset yang tersisa untuk ganti rugi kepada korban dan negara. Namun hukuman penjara hanyalah awal dari karma sesungguhnya. Di dalam penjara, status Dimas sebagai mantan orang kaya yang sombong tidak membantunya sama sekali. Justru sebaliknya, ia menjadi target utama. Di dunia penjara yang keras, ada hierarki tak tertulis di antara para narapidana. Pembunuh bayaran atau perampok bank mungkin masih disegani. Tetapi pelaku kejahatan terhadap anak kandung menempati kasta paling rendah. Bahkan lebih rendah dari sampah. Para narapidana lain menganggap perbuatan Dimas menjual darah dagingnya sendiri sebagai tindakan yang menjijikan dan tidak bisa dimaafkan. Sejak hari pertama ia menginjakan kaki di sel yang penuh sesak dan bau itu, neraka duniawinya dimulai. Ia ditempatkan satu sel dengan para residivis kasus kekerasan berat. Kepala kamar sel, seorang narapidana bertato penuh di wajah yang dipenjara karena membunuh begal, langsung menyambut Dimas dengan tatapan dingin. Dimas yang terbiasa tidur di kasur empuk dipaksa tidur di dekat lubang WC jongkok yang meluap dan bau. Jatah makanannya selalu dirampas. Menyisakan hanya nasi basi dan air keran mentah untuknya. Setiap malam saat sipir lengah, Dimas menjadi bulan-bulanan pukulan dan siksaan fisik dari teman satu selnya. Ia dipaksa memijat kaki mereka, membersihkan lantai, menjadi budak yang dipermalukan setiap saat. Dimas mencoba menyuap sipir dengan janji-janji uang simpanan. Namun semua orang tahu ia sudah bangkrut total. Tidak ada yang mau melindunginya. Tubuhnya yang dulu tegap kini kurus kering, penuh koreng dan memar. Wajah tampannya hancur karena sering dihantam. Mentalnya perlahan runtuh. Ia sering terlihat berbicara sendiri di sudut sel. Memohon ampun pada bayangan yang tidak ada. Atau berteriak memanggil nama Raka untuk meminta tolong. Yang hanya disambut gelak tawa para narapidana lain. Puncak karmanya terjadi pada suatu pagi di kamar mandi umum penjara. Saat Dimas sedang mencuci baju narapidana lain, sekelompok tahanan yang menyimpan dendam padanya mengepungnya. Terjadi keributan. Dimas dipukuli habis-habisan. Dalam usaha melarikan diri, ia terpeleset di lantai licin yang penuh lumut. Tubuhnya terpelanting keras. Tulang belakangnya menghantam pinggiran bak mandi beton. Terdengar bunyi, kraak, yang mengerikan. Dimas menjerit. Lalu suaranya hilang. Ia tidak mati. Takdir seolah ingin ia menderita lebih lama. Dimas mengalami kelumpuhan total. Tetraplegia. Ia masih bisa melihat, mendengar, dan merasakan sakit. Namun tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Ia terbaring di klinik penjara dengan fasilitas minim. Bergantung pada belas kasihan perawat yang jarang datang. Ia menderita luka baring. Buang air di tempat tidur. Hidup dalam kotorannya sendiri. Dikerubungi lalat tanpa bisa mengusirnya. Matanya hanya bisa menatap langit-langit retak sepanjang hari. Terjebak dalam tubuhnya sendiri. Penjara di dalam penjara. Dalam keheningan yang menyiksa itu, memori tentang Raka yang memohon belas kasihan terus berputar di kepalanya. Menjadi hantu yang menyiksanya tanpa henti. Ini adalah bayaran impas bagi seorang ayah yang menjual kebebasan anaknya. Kini kebebasan tubuhnya sendiri direnggut selamanya. Sementara itu, ratusan kilometer dari penjara terkutuk itu, di sebuah kota kecil di dataran tinggi yang sejuk dan asri, kehidupan baru sedang bersemi. Raina telah menjual rumah mewah yang penuh kenangan buruk itu. Uang hasil penjualan rumah, setelah dikurangi pelunasan hutang yang sah, ia gunakan untuk membeli sebuah rumah mungil dengan halaman luas di kaki gunung. Di sini udaranya bersih. Tetangganya ramah. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar dan bayang-bayang masa lalu. Raina membuka sebuah toko kue kecil di depan rumahnya. Aroma roti hangat dan kue bolu kini mengisi hari-harinya. Menggantikan aroma ketakutan. Usahanya cukup sukses.
disukai warga sekitar. Fajar sesekali berkunjung di akhir pekan. Menjadi paman yang baik bagi Raka. Hubungan Raina dan Fajar berjalan perlahan dan wajar sebagai sahabat yang saling mendukung. Raka, yang kini hampir berusia 13 tahun, tumbuh menjadi anak yang jauh lebih kuat. Luka-luka fisiknya telah sembuh, meninggalkan bekas samar sebagai tanda kemenangan bertahan hidup. Trauma psikologisnya tidak hilang dalam sekejap. Namun dengan terapi rutin dan kasih sayang tanpa henti dari Raina, Raka mulai menemukan kembali senyumnya. Ia sudah mulai bersekolah lagi, mendapatkan teman-teman baru yang tidak tahu masa lalunya, dan bergabung dalam klub sepak bola sekolah. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Raina duduk di teras rumah sambil memegang secangkir teh hangat, memandang ke arah lapangan rumput di seberang jalan. Di sana, Raka sedang bermain bola bersama teman-temannya. Suara tawa Raka terdengar renyah dan lepas saat ia berhasil mencetak gol. Raina tersenyum. Air mata haru menetes di pipinya. Namun kali ini, air mata kebahagiaan. Ia melihat kalung besi yang dulu melingkar di leher Raka, kini telah berganti dengan syal rajutan hangat buatan tangannya sendiri. Raka berlari menghampiri ibunya dengan napas terengah-engah dan wajah berkeringat yang berseri-seri. "Bu, lihat tadi golku," katanya antusias. Raina mengangguk bangga. "Ibu lihat, Nak. Hebat sekali." Raka duduk di samping Raina, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Mereka berdua menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik gunung, menyisakan semburat ungu yang indah. Ponsel Raina di meja bergetar. Notifikasi berita muncul di layar. Mantan pengusaha Dimas ditemukan lumpuh total di penjara akibat kecelakaan. Raina membaca judul itu sekilas, lalu mematikan layar ponselnya dan membalikannya. Ia tidak peduli lagi. Pria itu sudah menjadi masa lalu yang tidak relevan. Hukuman Tuhan telah bekerja dengan cara yang paling adil. "Bu, besok kita jadi pergi memancing sama Om Fajar?" tanya Raka. "Jadi dong. Kamu siap bangun pagi?" goda Raina. "Siap." Raka tertawa. Raina merangkul bahu putranya. Di teras rumah sederhana itu, ia merasakan kedamaian yang sejati. Uang miliaran rupiah yang dulu dikejar Dimas terbukti tidak membawa apa-apa selain kehancuran. Kekayaan sesungguhnya bagi Raina ada di sini, dalam pelukannya. Dan tersenyum. Badai telah berlalu. Dan kini mereka siap menyongsong hari esok yang cerah, tanpa rasa takut.